OPM atau Organisasi Papua Merdeka dalam perspektif hukum humaniter. Halo, perkenalkan nama saya Indira Asya Pascal, NIM 18106111349 dari kelas C Hukum Humaniter. Terkait dengan kasus Organisasi Papua Merdeka, maka di sini saya mengambil satu pertanyaan tentang legal issue-nya, yaitu adalah bagaimana hukum humaniter mengatur pada kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka. Konflik bersenjata non-internasional atau biasa juga disebut dengan istilah civil war dianggap murni sebagai urusan domestik suatu negara. Namun, pandangan ini berubah secara drastis ketika adanya pasal 3 Konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1949. Sebenarnya, definisi dan batasan tidak secara jelas diatur di dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, sehingga pada akhirnya pada tahun 1977 disepakatilah protokol tambahan 2 Konvensi Jenewa yang secara khusus mengatur konflik bersenjata non-internasional. Pasal Common Article Konvensi Jenewa 1949 memberikan kewenangan hukum kepada Indonesia untuk melakukan operasi militer dalam rangka menumpas OPM yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sebagaimana yang diatur di dalam hukum humaniter internasional. Aturan hukum humaniter dalam situasi konflik bersenjata internasional dan non-internasional itu juga berbeda. Secara teoritis, dalam hukum humaniter tentang konflik bersenjata non-internasional berbeda dengan konflik bersenjata internasional. Karena konflik bersenjata non-internasional terjadi dalam wilayah suatu negara dan menjadikan aturan hukum ini tidak selengkap dengan situasi konflik bersenjata internasional. Tetapi, untuk mengisi kekosongan aturan hukum konflik bersenjata non-internasional, maka hukum humaniter dapat diterapkan dengan cara melihat apakah sifat dari konflik bersenjata non-internasional tersebut memungkinkan aturan konflik bersenjata internasional yang sama berlaku. Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, kelompok bersenjata tidak memiliki hak berperang sehingga mereka boleh ditangkap dan diadili semata-mata karena aktif dalam pertempuran. Hal ini berbeda dengan situasi konflik bersenjata internasional, di mana tentara yang membunuh tentara musuh tidak boleh dihukum semata-mata karena keterlibatannya dalam pertempuran. Dengan kata lain, tentara memiliki hak untuk aktif dalam pertempuran, dan hak tersebut tidak dikenal di dalam situasi konflik bersenjata non-internasional. Dengan melihat batasan arm konflik sebagaimana terdapat di dalam putusan kasus Dusko Tadic di ICTY dan protokol tambahan nomor 2 tahun 1977, dijelaskan bahwa terjadinya konflik bersenjata ialah jika ada penggunaan angkatan bersenjata yang berkelanjutan antara pemerintahan yang sah dan kelompok bersenjata yang satu dengan kelompok yang lainnya. Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa OPM atau Organisasi Papua Merdeka belum memenuhi persyaratan berdasarkan protokol tambahan nomor 2 tahun 1977, dijelaskan bahwa terjadinya konflik bersenjata ialah jika ada penggunaan angkatan bersenjata yang berkelanjutan antara pemerintahan yang sah dan kelompok bersenjata yang terorganisasi atau antara kelompok bersenjata yang satu dengan kelompok bersenjata lainnya. Kelompok-kelompok bersenjata OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang ada di Papua Barat ini masih merupakan kelompok terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga OPM atau Organisasi Papua Merdeka masih tergolong dalam gerakan pengacau keamanan. Maka dari itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional tidak mengatur secara khusus mengenai operasi militer terhadap gerakan pengacau keamanan,
Yang satu di antaranya adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Kecuali operasi militer dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.